Oke. Kelihatan? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Bu, bagus Bu. Kan Bu. Kelihatan Bu. Oke, ini udah kita record ya. Oke, jadi saya ulangi lagi tapi cepat ya. Ya, jadi preformulasi itu ini bukunya, kemudian ini definisinya nanti kalian baca, tujuannya apa, ya, dibaca sendiri. Ya, jadi kita lihat dari skema pengembangan obat. Jadi ini adalah skema pengembangan obat untuk obat-obat inovator. Jadi obat-obat inovator itu adalah obat-obat yang pertama kali muncul. Jadi misalnya amoxicillin. Amoxicillin itu waktu dia pertama kali muncul maka dia disebut inovator. Sedangkan amoxicillin yang beredar sekarang itu disebut sebagai obat kopi, gitu ya, atau mitu. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu kita belum punya produk inovator gitu ya. Jadi kita baru melakukan pengembangan obat kopi. Nah, kalau di awal pengembangan obat-obat inovator atau obat-obat paten, itu preformulasi adalah proses mempelajari karakteristik fisikokimia melalui pengujian-pengujian. Misalnya, penentuan kelarutan, gitu ya, pengujian kelarutan. Jadi itu adalah penentuan kelarutan dari bahan aktif obat. Ya, jadi di sini kita bicara tentang bahan aktif obat. Nah, kalau di awal tahap pengembangan obat inovator atau obat paten, preformulasi itu seperti itu. Jadi penentuan kelarutan amoxicillinnya berapa, kemudian sifat koefisien partisinya berapa, kemudian disolusi intrinsiknya berapa, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kita lakukan saat ini sebagai pengembang dari obat-obat kopi atau obat-obat mitu, studi preformulasi itu sudah tidak lagi melakukan uji-uji tersebut, ya. Tetapi studi preformulasi yang kita lakukan adalah dengan cara membuka literatur untuk menemukan data-data tersebut, ya. Yang tadi sudah dicari oleh si inovatornya, itu kan sudah dibukukan. Di mana adanya? Adanya di Farmakope ataupun di buku-buku lainnya. Gitu. Nah, jadi studi preformulasi yang kita lakukan adalah studi literatur. Oke, jelas? Yes. Ya, oke. Lanjut. Kemudian parameternya itu ada ini, tapi tidak terbatas hanya ini, paling tidak, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Kelarutan. Kenapa kelarutan itu menjadi sangat penting? Karena kelarutan itu kan terutama penting untuk sediaan oral, karena untuk dapat diabsorpsi itu kan dia harus berada dalam bentuk terlarutnya, gitu ya. Nah, kelarutan obat itu dapat dipengaruhi oleh pH, gitu ya, sehingga kelarutan obat dalam cairan fisiologis pada pH 1,8 itu menjadi sangat penting. Nah, selain itu, kenapa kelarutan menjadi sangat penting, gitu ya? Karena obat-obat itu harus, karena kan si obatnya itu akan kita berikan dalam bentuk oral nih. Misalnya di sini adalah yang dimaksud adalah oral cair. Nah, obat-obat yang diberikan dalam bentuk oral cair itu kita harus bisa memastikan bahwa obat-obatnya itu masih berada dalam bentuk terlarutnya. Jangan sampai gitu ya, selama masa penyimpanan itu ternyata ada sebagian obat yang mengendap, gitu, mengendap di botol. Kemudian tidak bisa di redispersi kembali. Akibatnya yang kita minum itu kan kadar obatnya turun, tidak sesuai gitu ya, dosisnya menjadi tidak sesuai. Itu. Ya, jadi harus dapat dipastikan bahwa obat masih berada dalam bentuk terlarut selama usia guna atau shelf life-nya belum terlewati. Tuh. Kemudian kelarutan ini dalam konteks biofarmasetika, tetapi nanti akan teman-teman pelajari di semester setelah ini, gitu ya, biofarmasetika. Setelah ini dan setelahnya, semester 7 kalau tidak salah. Itu kelarutan dalam konteks biofarmasetika itu diklasifikasikan dalam sistem BCS atau Biopharmaceutical Classification System atau sistem klasifikasi biofarmasetika, ya, biofarmasi, yaitu dengan mengkombinasikan antara kelarutan dan sifat permeabilitas. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah BCS kelas 1, ya, kita sebutnya kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 1 itu adalah kelarutan baik, permeabilitas baik. Kelas 2,
kelarutannya buruk tapi permeabilitasnya baik. Kelas 3, kelarutannya tidak baik, kelarutannya baik tapi permeabilitasnya buruk. Kelas 4 itu buruk-buruk. Jadi baik permeabilitas maupun kelarutannya itu buruk. Ya. Kemudian dalam suatu proses kelarutan itu kita mengenal prinsip like dissolve like. Ada yang tahu prinsip like dissolve like? Enggak. Saya, Bu. Siapa? Prinsipnya itu kelarutan di mana suatu zat akan larut hanya pada pelarut yang sejenis saja. Sejenis itu berdasarkan apanya? Berdasarkan sifat kepolarannya. Oke, ya benar sekali yang dijawab oleh Mbak Talia. Ya, jadi ini yang bertugas mencatat, dicatat loh ya. Jadi prinsip like dissolve like itu adalah prinsip bagaimana si obat itu ya, suatu bahan itu dapat terlarut itu sesuai dengan sifat kepolarannya. Jadi suatu senyawa polar itu dia akan terlarut di pelarut yang polar, senyawa yang non polar dia akan terlarut di pelarut yang non polar. Gitu ya. Jadi sesuai dengan sifat polaritasnya. Gitu. Oke, nah faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan itu selain tadi kan polaritas sudah kita bahas, kemudian ada lagi adalah ukuran molekul. Ukuran molekul ya, bukan ukuran partikel. Ukuran molekul itu adalah bobot molekul, gitu ya, BM. Jadi bukan ukuran partikel 1 nano, 2 nano gitu ya, tapi di sini adalah ukuran molekul. Itu juga dapat mempengaruhi kelarutan. Kemudian ionisasi. Ya. Jadi karena tadi kan kelarutan itu juga dapat dipengaruhi oleh pH, maka di sini derajat ionisasi itu dapat mempengaruhi kelarutan. Dan di sini diatur oleh persamaan ini ya. Jadi kelarutan itu adalah berapa kelarutan intrinsiknya, kemudian ditambah 10 pangkat pH min pKa-nya, keasamannya. Ya. Kalau suatu bahan yang sifatnya asam lemah, dia akan lebih mudah terlarut dalam pelarut yang basah atau yang asam? Basah. Basah. Kenapa? Semakin besar ionisasi, semakin mudah larut atau semakin sulit larut? Semakin tinggi ionisasinya? Semakin larut, Bu. Semakin mudah larut. Semakin larut. Ya, jadi semakin dia terionisasi, maka dia akan semakin mudah larut. Oke, ini nanti kita bahas. Nah, ini disolusi yang dimaksud di sini adalah disolusi intrinsik. Ya, jadi disolusi dari si bahan aktif obatnya. Gitu. Disolusinya berbeda dengan yang kita lakukan di FTS padat kemarin, ya peralatannya juga berbeda. Nanti teman-teman akan mempelajarinya di biofarmasi. Nah. Oke, koefisien partisi. Jadi koefisien partisi ini adalah kenapa koefisien partisi penting gitu ya? Karena ini meliputi berbagai fenomena biologis ya. Kelarutan itu juga dipengaruhi oleh koefisien partisi, absorpsi, permeabilitas melewati membran, kemudian ikatan protein dan sebagainya. Jadi koefisien partisi itu didefinisikan bagaimana? Dia didefinisikan dalam bentuk log, logaritmik, log P sama dengan kurung kurawal itu kurung buka itu adalah konsentrasi bentuk tidak terioninisasi yang larut di pelarut organik, ORG itu adalah organik, dibandingkan dengan konsentrasi bentuk tidak terionisasi dari obat yang terlarut dalam pelarut air. Nah, maksud di sini P kecil tanda panah itu adalah maksudnya apa? Kira-kira kalau P-nya sangat kecil, itu artinya apa? Kemudian, ya Muhammad Ivan, kenapa ngacung? Muhammad Ivan raise hand. Ada apa? Maaf, saya kesini, saya bergabung kelas. Oh ya. Dan saya izin Bu untuk gabung karena saya tidak ada di absensi Bu. Oh ya, silakan bergabung. Oh iya Bu. Oke. Jadi ini kita masih merekam ya.
Jadi tadi sampai mana? Sampai log P gitu ya. Jadi ini P tanda besar itu maksudnya kalau koefisien partisisinya besar artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Semakin besar ionisasi, semakin mudah larut. Ini koefisien partisi, Mbak. Kalau log P-nya besar, itu artinya apa? Mohon menjawab, Bu. Iya, siapa namanya? Anissa. Iya, Anisatur Zahro. Jika koefisien partisinya itu besar, maka obat dalam menembus membran yang bersifat lipofilik atau nonpolar itu dia akan semakin mudah. Jika dia P-nya itu kecil, maka dia lebih mudah dalam menembus yang polar. Kalau dia log P-nya kecil, maka dia mudah menembus yang senyawa yang lebih polar. Kalau dia kecil. Kalau dia besar, dia lebih mudah dalam senyawa yang non-polar. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Konstanta disosiasi. Nah, konstanta disosiasi. Ada yang tahu apa itu konstanta disosiasi? Maaf, Bu Mal, saya Rizka Martiani. Bu, bisa diulangi yang soal koefisien partisi? Coba tadi yang menjawab Mbak Anisatur Zahro atau yang lain, silakan diulangi. Kalau koefisien partisinya besar atau nilai log P-nya itu besar, maka dia akan lebih mudah dalam menembus membran yang bersifat lipofilik. Jadi kalau log P-nya besar itu, dia lebih cenderung ke sifat yang non-polar. Tapi kalau log P-nya kecil, maka dia lebih ke arah yang polar atau larut dalam air. Oke. Begitu, Sudah paham atau semua? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini konstanta disosiasi. Ada yang tahu apa itu konstanta disosiasi? Saya izin menjawab, Bu. Ya, Femi Setiana. Konstanta disosiasi itu kayak konstanta keseimbangan yang mengukur kecenderungan objek yang lebih besar untuk terpisah. Terpisah kemana? Yang berdisosiasi menjadi komponen yang lebih kecil. Lebih kecil. Jadi, di sini konteksnya apa? Kalau kebanyakan obat di farmasi itu kan dalam bentuk asam lemah dan basa lemah. Nah, dia itu terpisah menjadi apa? Ion, Bu. Ion hidronium. Oke, ion hidronium. Siapa ini? Rizky. Apa itu ion hidronium? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya sih. Ya benar, jadi terpisah menjadi ion. Di sini kan ini ada contohnya. Jadi kalau dia asam lemah itu kan HA itu dia mengalami ionisasi, maka dia akan terpisah menjadi amin dan juga apa? HA. Jadi ada AHA sama ada amin. Jadi dia terpisah menjadi bentuk ionnya. Gitu ya. Gitu. Jadi derajat disosiasi sebenarnya konstanta disosiasi ini dengan ionisasi itu hampir sama, gitu ya. Ya sama gitu. Jadi derajat kemampuan dia untuk terpisah menjadi bentuk ionnya, gitu ya. Jadi kurang lebih sama antara disosiasi dan juga ionisasi tadi yang kita bahas di kelarutan. Ya ini kaitannya juga dengan kemampuan obat menembus membran lipofilik gitu ya. Jadi apa sih pentingnya misalnya kita mau bikin sediaan cair oral nih. Apa sih pentingnya konstanta disosiasi? Ini pentingnya adalah terutama pada saat absorpsi gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi tahap absorpsi itu kalau sediaannya oral. Nah, tapi kalau sediaannya topikal, maka ini konstanta disosiasi, kemudian koefisien partisi tadi terutama itu sangat penting untuk menentukan kemampuan obat berpenetrasi menembus kulit. Gitu. Karena obat itu yang dapat berpenetrasi itu adalah dia yang dalam bentuk tidak terionnya.
gitu. Nah, kemampuan dia berpenetrasi itu juga ditentukan oleh koefisien partisi dia di lipofilik dan juga di air. Karena kan kulit kita itu lapisan paling atas adalah stratum corneum, dia itu sifatnya lipofilik, sedangkan bagian bawah dari epidermis itu jadi semakin ke bawah, epidermis bagian viabel epidermis, namanya juga viabel, itu dia cenderung lebih bersifat hidrofilik, lebih mengandung banyak air. Apalagi bagian dermis itu jauh lebih banyak mengandung air. Gitu ya. Jadi terutama pentingnya adalah untuk sediaan-sediaan topikal atau semi solid. Ya, nanti kan kita akan membuat sediaan semi solid. Oke, saya lanjutkan. Ya, kristalinitas itu meliputi sifat habit atau struktur internal. Jadi kalau habit itu kalau ibaratnya manusia itu adalah sifat yang tampak yang dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan struktur internal itu adalah DNA penyusunnya. Yang tidak bisa terlihat dari luar gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, seperti manusia gitu kan. Manusia itu dipengaruhi oleh manusia itu secara utuh kan dia dipengaruhi oleh sifat dan juga DNA pembawanya ya. Jadi ini intermezzo. Jadi ada penelitian pernah meneliti bahwa ternyata sifat fenotip manusia gitu ya, sifat yang tampak dari luar gitu ya, sifat manusia itu lebih besar dipengaruhi oleh genetik, gen yang membawanya dibandingkan oleh faktor lingkungan. Ya, jadi itu sudah pernah ada studinya. Jadi ada orang tua yang berbeda latar belakang. Ini studinya di luar negeri sana dan zaman dulu sekali gitu ya. Jadi mungkin masih etikalnya masih belum terlalu ketat gitu ya. Jadi ada bayi yang baru lahir, kemudian dari dua orang tua yang berbeda karakteristik, yang satu adalah dari orang tua yang baik, secara garis keturunan itu terjaga gitu baik, kemudian ada orang tua lagi, ada keluarga yang secara garis keturunan tuh ada yang penjahat, ada yang apa, pokoknya kurang baik gitu. Nah kemudian anaknya sama-sama lahir di hari yang sama, kemudian ditukar, anaknya ditukar. Gitu ya. Tetapi orang tuanya sama-sama tahu gitu, dan itu sudah menjadi bagian dari penelitian. Ya. Dirawat sebagaimana kehidupan orang tuanya. Jadi yang penjahat ya, yang anak baik itu kan dirawat sama, yang anaknya orang baik dirawat oleh penjahat, yang anaknya orang jahat dirawat oleh keluarga yang baik. Ya. Kemudian pada saat suatu waktu, jadi sudah penelitiannya sudah selesai, itu di anaknya usia dewasa, masuk usia dewasa sekitar 17-18 tahun, itu kemudian dianalisa lagi. Ternyata anaknya orang jahat yang dibesarkan di keluarga yang baik, dengan lingkungan yang baik, itu tetap memiliki potensi kriminal gitu. Jadi ternyata dia tetap nakal, gitu, jahat gitu ya. Sedangkan anaknya orang baik dibesarkan di lingkungan yang jahat gitu, ternyata dia memiliki kecenderungan yang baik gitu, walaupun dia kebawa gitu ya lingkungannya, tapi dia itu sebenarnya secara psikologis itu dia memiliki kecenderungan orang baik gitu. Jadi ternyata hasil studinya itu bahwa sifat manusia itu sebagian besar lebih dipengaruhi oleh genetik dibandingkan oleh faktor lingkungan. Tuh katanya ya. Nah ini jadi kita kembali lagi ke kristal. Jadi kristal pun demikian gitu kan. Sebagian besar bahan aktif obat di farmasi itu bentuknya adalah kristal, kan serbuk ya. Sebagian besar bahan aktif obat di farmasi itu bentuknya serbuk. Itu sifatnya kristal. Nah, kristal yang kita lihat itu wujudnya itu dia dipengaruhi oleh DNA ya. Jadi si susunan molekularnya, struktur internalnya, dan juga habitnya. Gitu. Jadi pengaruh lingkungannya. Oke, apa pengaruhnya kristalinitas? Ini berlanjut ke slide berikutnya. Jadi ini berkaitan dengan polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme itu adalah satu obat, ya, satu jenis obat, misalnya amoksisilin, itu dia memiliki beberapa bentuk kristal. Gitu. Jadi dia kayak punya beberapa kepribadian, gitu kan? Ada kan manusia yang punya beberapa kepribadian, terus nanti ada waktunya dia split kepribadian gitu, bisa jadi si Ano, si Ayu, bisa jadi Bayu gitu kan ya, bisa berubah gitu. Nah, itu namanya polimorfisme, seperti itu. Nah, apa yang menginduksi polimorfisme ini? Bisa jadi karena
pengaruh lingkungan yang ekstrim, misalnya suatu tekanan yang ekstrim atau suatu panas yang ekstrim, ya, atau penurunan suhu yang ekstrim itu bisa mengakibatkan polimorfisme. Nah, apa efeknya polimorfisme ini, gitu ya? Jadi, misalnya ini ngomongnya amoxicillin terus ya, kita ganti. Yang sudah jelas punya polimorfisme itu adalah olem kakao ya. Olem kakao kan punya beberapa bentuk kristal ya. Ada kristal alfa, beta, gamma. Nah, si bentuk kristal ini dia masing-masing memiliki karakteristik fisikokimia yang berbeda-beda gitu. Nah, misalnya kita sekarang pakai kristal yang bentuknya beta gitu ya, dengan meleleh dapat meleleh di suhu 37 gitu. Ternyata dengan proses pembuatan kita itu kristalnya berubah menjadi bentuk alfa atau menjadi bentuk gamma yang ternyata waktu lelehnya itu suhu untuk dapat meleleh itu bukan lagi 37. Nah, itu kan nanti akan berakibat kepada sediaan yang kita hasilkan. Oke, jadi sediaan yang harusnya memenuhi syarat meleleh di suhu 37 malah jadi tidak meleleh di suhu 37 gara-gara si bahan obatnya maupun eksipien ya, ini bisa juga terjadi di eksipien, itu gara-gara bahan obat maupun eksipiennya ternyata dia mengalami polimorfisme, berubah bentuk kristalnya gitu. Ya. Nah, tadi contohnya adalah meleleh di suhu tubuh. Ini bisa juga terjadi perubahan sifat fisikokimia terkait kelarutan ataupun stabilitasnya. Ya. Oke. Nah, stabilitas kimia ini ada hidrolisis, oksidasi, fotolisis, dan sesepora ion logam gitu. Jadi kalau hidrolisis itu adalah akibat adanya air gitu ya. Akibat ada air, kemudian dia memutus ikatan. Nah, ikatan yang paling mudah diputus sampai yang paling sulit diputus itu paling tinggi adalah laktam, kemudian diikuti ester, amida, amin gitu. Dan ini jadi berdasarkan gugus fungsinya gitu ya. Jadi berdasarkan gugus fungsinya, kemudian kecepatan hidrolisis itu juga mungkin saja dipengaruhi oleh pH gitu ya. Jadi karena hidrolisis itu dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen. Jadi apabila dia dipengaruhi oleh pH, jadi apabila dia dipengaruhi oleh pH, maka dia dipengaruhi oleh jumlah ion hidrogen yang ada di dalam di dalam gugus fungsi obat tersebut, gitu. Ya. Jadi ini adalah gugus fungsi yang sangat mudah terhidrolisis. Ya, ada ester, lakton, laktam, amida, imida, oksim. Kemudian oksidasi, ini oksidasi adalah proses putusnya suatu gugus fungsi ikatan karena adanya oksigen gitu. Nah, dapat ditanggulangi dengan cara memberikan antioksidan maupun dengan mengalirkan gas inert yaitu gas nitrogen atau N2. Kalau fotolisis adalah dengan cara menghindarkan kita pada saat pemprosesan ataupun penyimpanan dari cahaya. Caranya kalau lagi proses pembuatan bisa kita menggunakan lampu Na atau lampu natrium karena dia energinya lebih rendah sehingga bukan cahayanya ya yang lebih rendah, energinya lebih rendah gitu ya. Jadi sehingga dia tidak mudah mengakibatkan fotolisis gitu. Dan pada saat penyimpanan dengan cara menyimpannya di botol coklat. Nah, kalau katalisis sesepora ion logam ini hubungannya adalah dengan oksidasi. Jadi ion-ion logam ini dia dapat menginduksi terjadinya oksidasi sehingga ada yang namanya antioksidan sebagai penghelat logam yaitu EDTA, etilen diamil tetra tetraamin ya, tetraamida. Oke. Selanjutnya ini ada stabilitas obat ya, di sini adalah obat-obat yang sangat mudah terhidrolisis, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini studi kompatibilitas. Jadi selain tadi kita mempelajari sifat fisikokimianya, jadi melihat data-data tersebut di buku, kita juga perlu mencari data inkompatibilitas antar bahan, baik antara bahan aktif obat dengan bahan aktif obat. Misalnya kan dalam satu sediaan itu ada beberapa bahan aktif, misalnya kayak dekolgen. Itu dekolgen kan ada macam-macam tuh, ada PPA, ada paracetamol, ada apa lagi tuh isinya. Ya itu ada lebih dari satu bahan aktif obat, kemudian belum ada eksipiennya. Jadi bisa jadi terjadi inkompatibilitas antara bahan aktif dengan bahan aktif dengan eksipien maupun antar eksipien. Nah, interaksi ini biasanya itu interaksinya sebenarnya terjadi secara fisika. Ya, secara fisik akibat adanya pengaruh kelembapan itu maupun akibat adanya gaya elektrik di antara dua partikel yang saling bergesekan gitu. Oke.
Kesimpulannya, nah sekarang kita masuk ke pemilihan bahan aktif obat. Jadi kan tadi sudah ini, kita bayangkan kita cari data-data tersebut, kemudian kita karakteristik, misalnya kelarutannya itu 1 banding, misalnya dia kelarutannya 1:100. Apakah artinya kelarutan 1:100? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu apa maksudnya kelarutan 1:100? Apa ya? Ini nggak pada tidur kan? Coba. Enggak, Bu. Jangan-jangan lagi pada rebahan. Pasal coba, Bu. Pasal dulu, Bu. Mana Mas Pasal dulu? Bu, mau Mas tanya, Pasal Bu. dulu. Untuk kelarutan 1:100 itu biasanya 1 mili suatu cairan akan larut dalam 100 mili cairan. Atau enggak 1 gram cairan dapat larut dalam 100 mili air atau enggak yang lain. Oke. Ini Gali Hidayanto, mana Gali Hidayanto? Kok kamu nggak kelihatan? Gali Hidayanto sama Anggi. Sama Muhammad Ivan. Coba nggak kelihatan videonya. Jangan-jangan lagi tidur. Enggak, Bu. Oh ya, oke. Sip. Pasal Lulu mana ini? Pasal Lulu, Farah Fadila, Farah Fadia, Ella Puspita, Yesi Novita, Toharo, Elma, Khalifah. Ya, sip. Faikar nggak lagi tidur kan? Atau ditinggal ke WC? Opnam, Bu. Faikar lagi sakit. Oh iya, Faikar lagi sakit ya. Oh iya, Faikar lagi sakit. Yang kemarin izin ya? Oh iya, maaf. Wah, sakit masih ikut kuliah. Wah. Di WS Kar. Ya. Cepat sembuh. Istirahat. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi siapa yang jawab? Mas Pasha, Bu. Mas Pasha. Mas Pasha. Mbak, woi. Oh iya, Mbak Pasha. Apa tadi? Gimana? Coba diulangi lagi. Kalau 1:100 itu biasanya dalam 1 gram suatu padatan dapat larut dalam 100 mili kelarutan itu, Bu. Oke, ya benar. Jadi kalau di definisi di farmakope itu adalah kelarutan kan ada 1:100, 1:1000, 1:10, kurang dari 1 dan sebagainya. Satunya di situ adalah maksudnya 1 gram. 1 gram. Nah, 100-nya itu adalah 100 mili. Jadi benar tadi kalau 1:100 artinya 1 gram itu dia mampu larut dalam 100 mili air. Oke, sekarang misalnya gini, ambil kertas atau ya di HP bisa sih. Misalnya kalian mau bikin paracetamol 125 mg dalam 5 mili. 120 mg dalam 5 mili. Kemudian mau dibuat dalam dalam wadah botol berisi 60 mili. Ya. 60 mili berarti dalam 60 mili mengandung paracetamol berapa? Berapa gram? Berapa miligram? 60 mili berarti mengandung berapa? Ayo, kalau dalam 60 mili. 1.500 kan? Ya, 1.500 miligram atau 1,5 gram. 1.500 miligram, Bu. Ya, atau 1,5 gram. Nah, kira-kira kalau kelarutan paracetamolnya 1:100, ya, bisa nggak kita buat dia dalam sediaan cair oral sejati gitu dengan pelarut air tok? Bisa nggak? Coba, kalau kelarutannya 1 gram 1:100 itu artinya kan 1 gram itu harus larut dalam 100 mili air. Berarti kalau airnya 60 mili itu yang dapat larut berapa? Berapa gram?
sinyalnya? Jangan bareng-bareng woy, gak enak. Ya, kita mulai lagi ya. Yo, Fa, Tadi Syarifah. sinyalnya Iya, Bu. error. Oke. Gimana? Tadi dapat 1,5 gram, Bu. kalau dalam 1,5 gram. Terus kalau misalnya kelarutannya kan 1 gram dalam 100 mili. Berarti kalau dalam 60 mili yang bisa larut berapa? Berapa gram? 100. Kalau dalam 100 mili yang bisa larut adalah 1 gram. Ya, kalau dalam 1 mili yang bisa larut adalah 1 gram. Kalau dalam 60 mili yang bisa larut berapa? 600 miligram. 600 miligram. 600 miligram. Atau 0,6 gram. 6 gram. 0,6 gram. Berarti bisa nggak sediaan paracetamol tadi kalau mau kita kembangkan menjadi sediaan cair oral? Bisa nggak kira-kira? Tadi berapa sih? Dalam 60 mili itu paracetamol yang harus larut ada berapa? 0,6 gram. Itu kan kelarutannya. Tadi loh kan Iya. kita mau bikin sediaannya Oh, 1,5 gram. 1,5 gram. Padahal kelarutan paracetamol itu kalau di air 60 mili itu hanya 0,6 gram. Berarti kan tidak bisa kan? Iya, tidak bisa. Tidak bisa dibuat larutan tidak bisa dibuat larutan oral gitu, larutan oral yang sejati yang menggunakan air saja. Nah, tapi jangan berkecil hati dulu gitu ya. Ternyata ini masih tetap bisa dibuat sediaan cair oral, tetapi pelarutnya itu mungkin tidak hanya air, tetapi kita kombinasikan dengan pelarut lain yang paracetamol itu kelarutannya lebih baik di pelarut tersebut. Gitu. Ya, misalnya adalah etanol. Jadi kita buat campuran pelarut antara air dan etanol, atau kita sebut dengan mekanisme solvensi, gitu ya. Jadi kita sebut mekanismenya adalah mekanisme solvensi. Jadi solven itu kan pelarut, ko itu bisa diartikan juga sebagai teman gitu. Jadi temannya pelarut gitu. Jadi ada pelarut utamanya adalah air, kemudian ada teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman yang lainnya ini tidak hanya etanol, bisa juga kita kombinasikan dengan polialkohol yang lain, misalnya gliserin, propilen glikol, kemudian PEG itu juga bisa. Gitu. Jadi pelarutnya adalah air ditambah etanol, propilen glikol, PEG, gliserin, itu bisa. Nah, itu akan dapat meningkatkan kelarutan dari si paracetamol. Gitu. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi sejumlah 0,6 gram paracetamolnya nanti akan larut di air. Nah, sisanya itu akan terbagi-bagi larutnya di pelarut teman-temannya ini. Gitu. Sehingga semua 1,5 gram paracetamol itu semuanya akan larut. Gitu. Ya, karena tadi terbagi-bagi, ada pelarut-pelarut yang lainnya. Gimana? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Lanjut ya. Paham, Bu. Oke. Share dulu. Nih. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ini tinggal pemilihan bahan aktif obat. Jadi pemilihan bahan aktif obat itu, jadi bahan aktif obat itu kita bagi menjadi bentuk dasar. Ya, bentuk dasar ini base itu dasar, bukan bentuk basa. Kemudian bentuk garam, karboksilat atau produk. Sebenarnya para farmakologis itu lebih menterminologikannya itu adalah sebagai bentuk dasar dan juga bentuk prodrug. Jadi bentuk garam dan bentuk karboksilat itu disebut bentuk prodrug. Bentuk prodrug itu apa? Prodrug itu adalah bentuk obat yang diberikan, gitu ya. Jadi si bahan aktif di dalam sediaan tersebut adalah bahan aktif yang bukan merupakan bahan yang aktif secara farmakologis. Jadi maksudnya, jadi misalnya kita memberikan dalam bentuk chloramphenicol palmitat. Nah,
yang akan memberikan efek di tubuh kita itu apakah kloramfenikol palmitat atau kloramfenikol? Yang akan berikatan dengan reseptor. Yang akan berikatan dengan reseptor itu kloramfenikol atau kloramfenikol palmitat? Kloramfenikol ya. Jadi yang berperan untuk memberikan efek itu adalah si kloramfenikol kan ya. Nah, tetapi sediaan kita itu kita buat dalam bentuk yang bukan merupakan bentuk aktif obat tadi, bukan merupakan bentuk kloramfenikolnya, tapi kita menggunakan adalah bentuk produknya, yaitu kloramfenikol palmitat. Anggi. Gitu. Ya. Jadi bentuk obat itu ada bentuk dasarnya. Bentuk dasar itu adalah bentuk yang aktif secara farmakologis, sedangkan bentuk prodrug adalah bentuk obat yang tidak aktif secara farmakologis. Artinya, jadi dia tidak bisa berikatan di reseptor. Artinya, si bentuk prodrug ini dia harus dipecah dulu, gitu ya, berinteraksi dulu dengan senyawa endogen di dalam tubuh kita, bisa berupa enzim ataupun misalnya dipecah oleh pH di lambung sehingga berubah menjadi suatu bentuk aktifnya, gitu ya. Nah, si bentuk aktifnya inilah yang kemudian nanti akan berikatan di reseptor, gitu. Nah, bentuk prodrug ini bisa apa saja, ya. Bentuk garam bisa juga bentuk garam, kemudian bentuk karboksilat, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi modifikasi-modifikasi lainnya. Pokoknya selama dia bukan merupakan bentuk yang akan memberikan efek secara farmakologis, maka disebutnya adalah bentuk prodrug. Nah, kenapa kita menggunakan bentuk prodrug? Jadi salah satu pertimbangannya adalah kelarutan, kemudian stabilitas, dan juga penerimaan pasien. Misalnya untuk meningkatkan kelarutan itu ada namanya, ada yang pernah dengar obat yang di belakangnya ada natrium atau sodium atau kalium. Coba ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu. Ya, Abu Fauzi. Natrium bikarbonat. Halo. Ya, natrium bikarbonat. Oke, kalau natrium bikarbonat itu memang ya bikarbonat, kemudian dalam bentuk natriumnya. Natrium diklofenak. Ya. Natrium diklofenak, ya benar sekali. Yang akan berikatan dengan reseptor natriumnya apa diklofenaknya? Diklofenaknya ya. Jadi bentuk diklofenak itu ada sendiri, tapi bentuk natrium diklofenak itu juga ada. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk garam. Jadi yang ada natrium, kalium, sodium, ya, atau HCl, misalnya metformin, HCl, hidroklorida, itu adalah bentuk garam. Nah, bentuk garam itu biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan dari obat. Jadi, diklofenak itu tidak larut air, tapi kemudian kita bentuk menjadi natrium diklofenak, maka dia menjadi larut air. Ada lagi tujuan prodrug itu adalah dengan meningkatkan stabilitasnya. Oke, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas, karena misalnya kalau dia diberikan dalam bentuk dasarnya, itu dia akan berinteraksi dengan pH di lambung, kemudian terjadi hidrolisis, misalnya putus menjadi suatu bentuk yang tidak aktif. Nah, dengan dia diberikan bentuk prodrug, kemudian kan dia dihidrolisis. Nah, yang dihidrolisis itu adalah si rantai sampingnya, gitu ya, si rantai sampingnya, sehingga dia dihidrolisis menjadi bentuk aktif. Nah, bentuk aktifnya ini nanti bisa berikatan dengan reseptor, ya. Oke, kalau penerimaan pasien ini misalnya dia obatnya terlalu pahit, kemudian kita berikan dalam bentuk prodrugnya sehingga dia menjadi tidak terlalu pahit, ya. Contohnya itu. Oke, metformin. Ini metformin biasa. Nah, misalnya ini di sini kita tambahin HCl menjadi metformin HCl. Itu bentuk apanya? Bentuk garamnya. Bentuk garam. Oke, tujuannya untuk? Tujuannya untuk meningkatkan kelarutan obat. Meningkatkan kelarutan air. Sip. Oke. Kalau eritromisin? Eritromisin itu bentuk yang ada di pasaran, eritromisin apa? Eritromisin sulfat. Apa? Eritromisin palmitat, suksinat, stearat?
Stearat. Eritromisin sulfat. Eritromisin sulfat ada gitu? Eritromisin stearat. Eritromisin stearat. Itu kira-kira bentuk apanya? Bentuk apa? Dari eritromisin? Bentuk prodrug ya. Bentuk prodrugnya di sini adalah bentuk karboksilat. Gitu ya. Jadi kan dia OAT, yang OAT itu adalah karboksilat. Tujuannya apa kira-kira? Eritromisin dibuat dalam bentuk prodrug. Tujuannya untuk apa? Untuk apa ya? Halo? Eritromisin dibuat dalam bentuk eritromisin stearat, tujuannya untuk apa? Untuk kestabilan obat. Menambah kestabilan, Bu. obat. Untuk stabilan. Kenapa? Karena eritromisin itu mudah terhidrolisis. Gugus mana yang menyebabkan dia mudah terhidrolisis? Atau gugus apa? OH. OH yang mana? OH semua. OH yang mana yang mudah terhidrolisis? OH yang merah-merah itu, Bu. OH yang merah ini merah semua loh. OH-nya merah. Gugus apa? OH di gugus fungsi apa? Alkohol. OH yang merah. OH yang alkohol dulu. Ingat, yang mudah terhidrolisis itu terdiri dari laktam, gugus laktam, gugus apa tadi? Ester. Nah, yang mana yang ada di sini? Laktam, Bu. CH3, Bu. CH3 yang nempel sama O itu, Jadi, Bu. OH yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kenapa? Karena di ikatan rangkap, terutama di ikatan CO double bond, itu kan di dalam di O-nya itu ada 2 elektron bebas yang tidak berikatan. Gitu. Nah, dia dapat menarik gitu sehingga OH yang paling dekat dengan situ itu dia akan mudah lepas. OH yang dekat. Mana ayo? Yang Ibu tunjuk itu, Bu, ya? Paling dekat. Merah itu. Oke. Eritromisin ini tadi metformin. Nah, tadi kan metformin yang biasa, yang ini adalah metformin NA. Oh. Ya. Oke. Nah, ini ya, jadi ternyata selain tujuan-tujuan tadi, stabilitas itu ada juga tujuan untuk meningkatkan aksi, gitu ya. Jadi untuk memperlama waktu aksinya, itu bisa juga. Tuh. Nah, ini kloramfenikol ini adalah contoh untuk dapat memperbaiki hidrolisis, mengurangi hidrolisis, karena yang akan terhidrolisis duluan adalah nanti si palmitatnya. Selain itu juga dia dapat mengurangi rasa pahit. Oke, jadi kloramfenikol palmitat itu tidak lebih pahit dibandingkan kloramfenikol. Oke, ada pertanyaan? Kuliahnya selesai? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Itu, Bu, nanya, Bu, yang slide akhir. Ini slide akhir saya. Mana sih salah? Tadi benar. Enggak, yang bukan itu. Ini, kenapa? Yang tadi kloramfenikol itu ya, Bu. Kok bisa memperlambat waktu aksi itu bagaimana ya, Bu, tadi, Bu? Yang haloperidol nih ya, yang prolong action itu haloperidol. Oh iya, itu, Bu. Oke. Gimana caranya dia bisa memperlambat waktu aksi? Coba dicari. Ya. Karena saya juga belum tahu. Karena ini berhubungan dengan mekanisme dia berinteraksi dengan reseptor. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke, kita cari bareng-bareng. Oke, jadi gini, kenapa sih kita mempelajari semua ini? Jadi ini rangkumannya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin
dapat tugas misalnya sirup paracetamol. Ya. Sirup paracetamol. Mau bikin dosisnya berapa? Seperti tadi kan sudah kita contohkan dosisnya berapa. Kemudian teman-teman membuat dia dalam 60 mili. Kira-kira bisa nggak ya? Ternyata kita lihat dulu pertama data kelarutannya. Data kelarutannya berapa? Oh, data kelarutannya sekian. Oh, berarti tidak bisa dibuat larutan sejati. Oke, berarti dibuat larutan sediaan posolvensi gitu ya. Jadi itu fungsinya. Pertama misalnya kelarutan. Kemudian misalnya teman-teman mau bikin sediaan semi solid. Yang mau dibikin sediaan semi solid itu bahan aktifnya dexamethasone. Nah, teman-teman mau milih mau dibikin salep, gel atau krim. Ya, itu dilihat. Dexamethasone ini koefisien partisinya itu berapa? Gitu. Jangan sampai nanti teman-teman bikin sediaan dexamethasone salep misalnya, kemudian dengan pemilihan basis tertentu, itu ternyata basis itu lebih mengikat kuat dexamethasone dibandingkan dengan kulit. Jadi dexamethasone itu misalnya sangat lipofil, misalnya nih ya, sangat lipofil, koefisien partisinya tinggi, kemudian teman-teman menggunakan basis gel yang sangat lipofil, gitu ya, yang sama-sama sangat lipofil, lebih lipofilik dibandingkan dengan struktur stratum corneum kita, gitu ya misalnya. Gitu. Nah, akibatnya nanti si dexamethasone itu terlalu terikat kuat di basis salepnya, malah dia nggak bisa lepas masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang tidak diharapkan. Nah, gitu. Kemudian misalnya teman-teman kan tadi udah dapat data stabilitas, dia mudah terhidrolisis dan sebagainya. Padahal teman-teman mau bikin sediaan cair oral misalnya, ya janganlah menggunakan bentuk yang bentuk dasarnya. Mungkin teman-teman bisa memilih menggunakan bahan aktif dalam bentuk produknya, sehingga walaupun dibuat sediaan cair oral, dia tidak mudah terhidrolisis. Tuh, ya. Jadi fungsinya itu seperti itu, kurang lebih ringkasnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Kok nggak ada yang jawab? Belum, Bu. Belum, oke. Kalau gitu... Bentar, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Yang bisa menjawab spontaneous question? Diberikan keaktifan, nilai keaktifan. Spontaneous question. Apa ya, Bu? Jangan susah-susah, Bu. Oh, ini udah ada di sini, oh. Yang gampang, Bu. Ya, nomor 1. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa saya? Bilang namanya. Rizky Indra Irawan. Ya, Rizky, cepat. Rizky yang mana orangnya? Rizky Indra, kamu nggak kelihatan. Kamu cuma kelihatan fotonya. Nah, coba Mas Rizky bilang. Terdiri dari berapa? Terdiri dari 4 tingkatan, Bu. Apa aja? Kelas 1, kelarutan sambil makan, nggak bagi-bagi. Kamu sambil makan ya? Kok tabrakan? Ayo Mas Rizky. Kelarutan yang kelas pertama yaitu kelarutan baik, permeabilitasnya baik. Yang kedua, kelarutannya buruk, permeabilitasnya baik. Terus yang ketiga, kelarutannya baik, permeabilitasnya buruk. Terus yang keempat, kelarutannya buruk, permeabilitasnya buruk. Oke, Mas Rizky, terima kasih. Nomor 2, sebut namanya siapa? Nomor 2 nggak ada yang mau jawab. Nomor 3. Lanjut nomor 3. Saya, Bu, Yujin Zara. Yujin. Ya, cepat Yujin. Bu. Bapak Syah udah tadi, gantian Yujin. Bu. Sip. Apa Mbak Yujin? Itu
Nah, suatu Ya, Mbak Yujin. Mbak Yujin kayaknya sinyalnya kurang baik. Siapa yang mau jawab? Gantiin Mbak Yujin. Apa sinyal saya yang kurang bagus? Oke, mohon maaf sinyal saya yang kurang bagus. Tadi Mbak Yujin jawab apa? Ibu oleh. Ya, Mbak Yujin mana Mbak Yujin? Saya udah masuk lagi. Mbak Yujin jawab apa? Iya. Tadi jawab Semua apa? aktif nih speaker. Prinsip like dissolve like, yaitu di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Apanya? Sejenis apanya? Sejenis sifat apanya? Sabu. Sifat kalau zatnya apa polar. Sifat polaritasnya. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Sinyal saya yang kurang bagus nih. Tolong yang senyum sikat gitu. Abu kurang ajar. Gimana? Terima, di ruang tamu Mbak, sinyalmu Mbak, ke tangan aku. Oke, lagi ya. Nomor 4 ada yang bisa? Oke. Ya, sepertinya sinyal kita semakin buruk. Halo. Masih di situ? Oke. Ya, kayaknya sinyal saya sudah mulai tidak stabil karena ini sudah mendekati pulang. Halo Ibu. Ya. Halo. Oke. Ya, jadi Ya Ibu. Halo Bu. di absen ya. Siapa yang Ya. tidak hadir? Dewi Lutfi Alfiani Bu. Oke, M1. kita cukupkan sekian kuliah kita hari ini. Nanti ditunggu di Google Classroom ya. Jadi minggu depan kita tidak ada kuliah tatap muka. Tapi akan saya gantikan dengan tugas. Mau jawab atau Bu? Saya benar gak? Iya, apa benernya? Saya nggak denger kok. Ya wes, benar catat aja. Aktifannya. Sinyalnya udah mulai down. Iya, sinyalnya udah mulai down ya. Karena ini udah mau jam pulang saya. Oke, gini, dengerin. Jadi, setelah ini, silakan dicek Google Classroom-nya. Minggu depan kita tidak ada kuliah tatap muka, tapi ada hadiah, ya. Ada oleh-oleh di Google Hadiah apa, Bu? Aduh. Nanti dicek di Google Classroom. Jadi minggu depan Kuis nih. kita tidak ada kuliah tatap muka. Ya.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan melalui Google Classroom. Ya, sekian kuliah hari ini. Baik, Bu. Kuisnya nanti ditunggu saja. Ya, nanti ada hadiah apa, ada kuis atau apa nggak tahu saya di Google Classroom ya. Jadi di sini kita tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku saru. Udah belum sini? Ibunya kemana? Udah. Assalamualaikum, Pak Bu. Itu ibunya. Ayo. Abu. Bu, NIM berapa, Bu? Aku itu Bu, jangan Bu. tim 63 itu, Bu.